Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Nunung Siti Sukaisi, dosen Prodi Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang, dalam bahan kajian pengantar pendidikan kesehatan bagi klien yang merupakan salah satu bahan kajian dalam mata kuliah promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Tujuan pembelajaran atau learning objectives bahan kajian pengantar pendidikan kesehatan tersebut adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan tentang definisi sehat, kemudian mahasiswa diharapkan mampu menguraikan tentang rentang risiko pada populasi masyarakat, mahasiswa mampu menguraikan tentang definisi pendidikan kesehatan, dan mahasiswa mampu menginternalisasi teori yang mendasari pendidikan kesehatan. Jadi setelah selesai perkuliahan tentang pendidikan kesehatan ini, diharapkan mahasiswa mempunyai 4 learning objectives yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang pertama, kita awali dengan definisi dari sehat. Karena di dalam istilah pendidikan kesehatan, salah satunya ada sehat. Ya. Jadi kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan sehat. Jadi kita akan mengadaptasi dari WHO, definisi sehat tersebut, yang menurut WHO ini adalah kesehatan itu merupakan kondisi fisik, sosial, dan mental yang sejahtera. Artinya ketiga komponen ini harus sejahtera atau dalam keadaan yang baik dan tidak ada penyakit ataupun gangguan. Jadi sama sekali tidak ada penyakit ataupun gangguan baik itu secara fisik, mental maupun sosial. Nah, itu yang dinamakan dengan sejahtera. Jadi semuanya itu atau mental, fisik, dan sosial itu harus dalam keadaan sejahtera. Itulah yang dimaksudkan definisi sehat oleh WHO. Kemudian, di sini juga kita akan melihat dasar-dasar dari pendidikan kesehatan tersebut adalah rentang resiko populasi untuk mengatasi masalah kesehatan. Mengapa ini perlu diketahui selain definisi sehat yang tadi sudah disebutkan oleh WHO, di sini juga kita harus memahami rentang resiko populasi ketika nanti kita akan melakukan pendidikan kesehatan. Rentang populasi seperti apa yang harus kita ketahui? Di sini ada rentang yang pertama itu dari mulai resiko rendah atau low risk sampai dengan resiko tinggi. Ya, di sini ada resiko tinggi. Dan kemudian di sini ada yang membutuhkan intervensi atau sudah membutuhkan tindakan. Di mana di resiko rendah sampai dengan resiko tinggi, ya, resiko tinggi ini biasanya belum terjadi sakit. Dan kalau sudah di rentang yang sebelah kanan ini berarti sudah dalam keadaan sakit. Nah, kita akan lihat bahwa rentang resiko rendah sampai dengan rentang resiko tinggi ini biasanya belum terjadi masalah kesehatan. Dan sebaliknya di yang sebelah kanan ini adalah yang sudah membutuhkan intervensi, itu adalah ketika masalah kesehatan sudah terjadi atau sudah terjadinya suatu penyakit. Kita lihat ke bawahnya bahwa masing-masing dari rentang resiko rendah sampai yang membutuhkan intervensi itu ada tahapan-tahapannya juga dalam mengatasi masalah kesehatan. Yang pertama adalah yang low risk atau beresiko ringan, di mana ini diperlukan sekali untuk peningkatan derajat kesehatan. Kemudian di sini dibutuhkan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko. Kemudian di sini adalah untuk mengurangi resiko. Jadi kalau di sini adalah untuk menghilangkan resiko, kemudian yang di risk reduction ini adalah untuk mengurangi resiko yang sudah tinggi tersebut. Dari high risk mungkin menjadi medium risk, kemudian dari medium risk itu menjadi low risk. Kemudian bagaimana yang masyarakat yang sudah membutuhkan intervensi. Nah, di sini intervensinya juga bertahap. Ada yang intervensi dini, kemudian ada yang sudah harus dilakukan pengobatan dan rehabilitasi, kemudian ada juga yang sudah tidak bisa dilakukan treatment atau rehabilitasi, tetapi harus menggunakan palliative care, ya, atau perawatan paliatif. Nah, ini akan ada bahasannya atau mata kuliahnya secara tersendiri. Nah,
rentang-rentang yang tadi dari mulai meningkatkan derajat kesehatan sampai palliative care itu ada rentang pelayanan tingkat kesehatannya dari mulai primary prevention, kemudian secondary prevention dan tertiary prevention. Di mana yang ini adalah pencegahan primer, kemudian yang kedua adalah pencegahan sekunder, dan yang ketiga adalah pencegahan tersier. Jadi ketika kita misalnya ada pasien yang mengalami ini low risk dan medium risk, berarti dia membutuhkan adalah masyarakat yang beresiko sedang dan beresiko rendah, itu yang dibutuhkan oleh mereka adalah pelayanan kesehatan yang primary atau yang primer. Kemudian ketika kita sudah pada tahap masyarakat yang berisiko tinggi atau yang membutuhkan intervensi, ini adalah secondary prevention. Dan kalau masyarakatnya ini sudah masuk ke tahap yang masyarakat sakit dan mendapatkan pengobatan, kemudian dalam tahap palliative care, ini termasuk ke dalam tertiary prevention atau pencegahan tersier. Nah, di mana letak dari prevention tersebut? Prevention itu dilihat rentangnya bahwa dari high risk sampai dengan ke pinggir, yaitu low risk, itu masuknya ke dalam health maintenance atau prevention. Kemudian ketika suatu pasien, masyarakat atau kelompok masyarakat itu sudah membutuhkan intervensi yang dini atau sampai ke rehabilitasi, ini berarti masyarakat sudah membutuhkan health recovery atau penyembuhan, di mana tindakannya ini sudah treatment. Kemudian yang terakhir adalah end of life, di mana suatu masyarakat, misalnya penyakitnya sudah kronis, tidak bisa diobati, berarti kita akan memaintenance kehidupannya agar dia meninggal atau sakaratul mautnya itu dengan tenang, yaitu dengan palliative care atau palliation. Nah, kemudian itu yang harus kita kuasai kompetensinya, yaitu yang pertama adalah konsep sehat yang menurut WHO, bahwa sehat itu adalah kondisi yang sejahtera, baik itu fisik, mental, maupun sosial. Kemudian juga kita harus mengetahui bahwa dalam suatu masyarakat, individu atau kelompok, itu ada rentang seseorang itu beresiko rendah sampai dengan masyarakat yang sudah membutuhkan intervensi atau pelayanan keperawatan. Setelah itu, kita harus juga mengetahui dari definisi pendidikan kesehatan. Nah, kita akan lihat bahwa ada 4 definisi yang sudah saya rangkum mengenai apa itu yang dimaksud dengan pendidikan kesehatan. Yang pertama, kita akan lihat bahwa pendidikan kesehatan merupakan alat ya. Jadi pendidikan kesehatan itu adalah salah satu alat dalam promosi kesehatan. Jadi kita payung besarnya adalah promosi kesehatan. Nah, health education atau pendidikan kesehatan merupakan salah satu alat dalam promosi kesehatan. Di sini juga merupakan bagian yang cukup penting untuk meningkatkan derajat kesehatan, baik itu di masyarakat maupun di suatu negara. Nah, yang kedua itu definisi pendidikan kesehatan atau health education itu berfokus untuk membangun kapasitas individu melalui teknik pendidikan. Jadi di sini adalah membangun kapasitas individu melalui pendidikan, kemudian memberikan motivasi, dan juga di sini adalah mengembangkan keterampilan dan juga kesadaran terhadap kesehatannya atau terhadap kondisi kesehatannya. Jadi health education atau pendidikan kesehatan berfokus atau mempunyai fokus pada membangun kapasitas individu dengan teknik pendidikan. Yang ketiga, ini adalah bahwa pendidikan kesehatan itu membangun peluang untuk belajar. Jadi membangun peluang untuk seseorang itu dapat belajar dan beberapa itu dapat meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan literasi kesehatan. Termasuk di dalamnya adalah meningkatkan pengetahuan, kemudian meningkatkan keterampilan, dan
berfokus pada individu dan juga komunitas. Dan yang terakhir atau yang keempat, pendidikan kesehatan itu tidak hanya dibatasi pada penyebaran informasi saja. Jadi bukan hanya pendidikan kesehatan itu hanya menyebarkan informasi dari satu orang ke orang lain, tetapi juga pendidikan kesehatan itu dapat memberikan motivasi dan juga meningkatkan kepercayaan diri seseorang untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Jadi bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga meningkatkan kemampuan individu agar dia percaya diri untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Nah, itulah definisi dari pendidikan kesehatan yang sudah kita rangkum menjadi 4 definisi. Jadi kita jangan lagi berprasangka atau mempunyai pemikiran bahwa pendidikan kesehatan itu hanya penyuluhan gitu ya, atau hanya memberikan informasi dari satu orang ke orang lain. Nah, itu lebih luas daripada memberikan informasi. Jadi yang dinamakan dengan pendidikan kesehatan itu di dalamnya bisa ada pendidikan, memberikan motivasi, kemudian memberikan keterampilan sehingga seseorang, kelompok orang ataupun masyarakat itu bisa meningkatkan derajat kesehatannya. Yang kemudian kita lanjutkan dengan tujuannya. Tujuan dari pendidikan kesehatan itu ada 4, ya, 4 besar. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan itu untuk meningkatkan status atau derajat kesehatan seseorang, keluarga, masyarakat, wilayah, ataupun suatu negara. Jadi untuk meningkatkan derajat kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan kesehatan juga untuk meningkatkan quality of life. Jadi kualitas hidup untuk semua orang, ya, baik itu individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Yang ketiga, di sini adalah pendidikan kesehatan itu mengurangi atau mencegah terjadinya kematian dini. Artinya kematian yang belum saatnya. Sehingga kita bisa memperpanjang usia harapan hidup seseorang. Dan yang terakhir atau yang keempat, di sini adalah bahwa pendidikan kesehatan itu dapat mengurangi biaya untuk sehat. Artinya, dengan adanya pendidikan kesehatan, itu akan mengeluarkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan ketika seseorang, kelompok orang atau masyarakat itu sudah sakit dan harus dilakukan perawatan ataupun pengobatan. Jauh lebih murah dilakukan pendidikan kesehatan dibandingkan dengan pengobatan suatu penyakit. Nah, inilah tujuan dari pendidikan kesehatan. Setelah kita tahu definisi dari pendidikan kesehatan, kemudian tujuan pendidikan kesehatan, saya akan mengingatkan kembali tentang apa hubungan antara pendidikan kesehatan dengan promosi kesehatan. Kita bisa lihat diagram Venn ini bahwa pendidikan kesehatan merupakan bagian dari promosi kesehatan. Jadi daerah yang beririsan ini di tengah, yang merupakan irisan dari health education, prevention, kemudian health protection, itulah yang dinamakan dengan health promotion. Nah, ketika kita bicara tentang health education, yang merupakan bagian dari promosi kesehatan, kita akan mengetahui bahwa pendidikan kesehatan itu bukan selalu promosi kesehatan. Jadi, tidak selamanya pendidikan kesehatan itu merupakan bagian dari promosi kesehatan. Begitu pula, promosi kesehatan tidak sama dengan pendidikan kesehatan. Tetapi di dalam promosi kesehatan itu terdapat health education, kemudian prevention, kemudian health protection. Jadi kita akan membahas pada saat ini adalah health education, yang mungkin merupakan bagian dari health promotion atau yang bukan merupakan bagian dari health promotion. Jadi health education itu juga tidak selamanya merupakan bagian dari health promotion. Kita akan lanjutkan melihat framework ini. Nah, ini framework dari health promotion agar kita tidak bingung lagi. Di mana sih posisi pendidikan kesehatan dan bagaimana keterkaitannya dengan promosi kesehatan.
Nah, di sini bisa dirumuskan bahwa promosi kesehatan merupakan gabungan dari pendidikan kesehatan dengan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan dalam suatu negara tentang kesehatan. Ini adalah framework-nya di mana pendidikan kesehatan itu biasanya tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas individu. Jadi, kapasitas individu itu bisa ditingkatkan lewat edukasi atau pendidikan, kemudian motivasi, dan yang terakhir adalah membangun keterampilan atau kita akan memberikan keterampilan kepada individu, kelompok, atau masyarakat. Jadi yang akan kita pelajari dalam health education atau pendidikan kesehatan yang dibahas pada saat ini itu adalah tentang ini, yaitu peningkatan kapasitas individu melalui edukasi, motivasi, dan membangun keterampilan. Dalam melakukan pendidikan kesehatan, seperti yang tadi sudah diketahui bahwa bukan hanya kita itu memberikan informasi saja, ya, atau edukasi saja, tetapi di dalamnya ada motivasi, kemudian ada membangun keterampilan. Sehingga untuk bisa melakukan pendidikan kesehatan atau intervensi pendidikan kesehatan, maka kita itu membutuhkan pengetahuan dasar, yaitu tentang teori perilaku kesehatan. Jadi, ketika kita akan memberikan pendidikan kesehatan kepada suatu individu, kelompok, maupun masyarakat, kita harus mempunyai pengetahuan dasar atau pengetahuan yang mendasari bagaimana cara melakukan promosi pendidikan kesehatan yang baik. Yaitu kita harus mengetahui salah satunya adalah teori perilaku kesehatan. Nah, teori perilaku kesehatan ini akan membantu kita sebagai pendidik kesehatan, ya, atau yang memberikan pendidikan kesehatan untuk mengembangkan, kemudian mengatur, dan juga mengevaluasi pendidikan kesehatan yang akan kita lakukan. Nah, kita sebagai pendidik kesehatan, ya, atau educator, di sini adalah dituntut untuk dapat menentukan strategi atau metode yang sesuai ketika kita melakukan pendidikan kesehatan. Nah, untuk menentukan strategi metode yang sesuai, itu maka kita memerlukan dasar teori bagaimana seseorang itu dapat berubah perilakunya, yaitu dengan mempelajari teori perilaku kesehatan. Nah, teori perilaku kesehatan yang akan kita pelajari saat ini, itu fungsinya untuk apa sih? Nah, ini akan berfungsi teori-teori yang kita pelajari, terutama tentang teori perilaku kesehatan atau health behavior theories, itu adalah sebagai toolbox. Jadi kita tahu bahwa teori health behavior ini itu diharapkan bisa menjadi toolbox. Di dalam toolbox itu kan biasanya ada alat-alat atau cara-cara bagaimana kita mengerjakan sesuatu. Nah, diharapkan dengan kita mengetahui health behavior theories, itu kita mengetahui bagaimana sih cara-cara untuk melakukan pendidikan kesehatan yang baik agar tujuan kita tercapai. Yang kedua adalah sebagai dasar atau foundation. Jadi sebagai dasar bagaimana nanti kita akan mengatur atau membangun suatu pendidikan kesehatan. Yang ketiga adalah sebagai roadmap. Jadi peta jalan. Jadi peta jalan itu nanti apa yang dilakukan, step-stepnya, tahapan-tahapannya seperti apa untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi. Jadi kita akan tahu bahwa pendidikan kesehatan yang pertama seperti apa harusnya, kemudian yang kedua, ketiga, dan kita akhirnya mencapai tujuan kita. Yang keempat itu adalah sebagai guide atau panduan. Jadi diharapkan teori health behavior ini sebagai panduan bagaimana kita mengetahui seseorang itu dapat berubah perilakunya, kemudian mengapa seseorang ini sulit sekali untuk berubah perilakunya, kemudian mengapa seseorang yang sudah tahu tetapi ternyata masih tetap perilakunya seperti itu. Nah, itu adalah sebagai guide. Kemudian yang terakhir adalah sebagai kompas. Ya, kita tahu kompas itu adalah penentu arah. Jadi ketika kita sudah ini harus dibawa kemana sih pendidikan kesehatan ini, kok tetap masyarakatnya tidak mau berubah perilaku.
Nah, ini health behavior theories ini diharapkan menjadi petunjuk ya, petunjuk arah yang benar sehingga kalau kita sudah misalnya melenceng itu bisa lurus kembali. Nah, itu adalah mengapa kita perlu sebagai pendidik kesehatan untuk mempelajari tentang health behavior theories. Kita akan lihat satu persatu apa saja ya yang teori perilaku kesehatan yang harus kita kuasai, dan sebelum kita masuk ke teori tersebut, kita harus tahu dulu bahwa terdapat komponen-komponen yang selalu kita pakai dalam merencanakan pendidikan kesehatan. Jadi model apapun biasanya dalam pendidikan kesehatan itu selalu ada komponen-komponen ini. Yang pertama adalah kita harus mau terlibat dan memahami apa yang dibutuhkan oleh suatu populasi. Jadi bukan pendidikan kesehatan itu bukan kehendak dari pendidik kesehatan, tetapi harus kita tahu bahwa apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana kita tahu itu dengan cara kita terlibat dan memahami karakteristik suatu populasi. Kemudian setelah itu adalah kita mengkaji kebutuhan daripada populasi. Jadi kebutuhan yang mereka butuhkan itu apa sih? Mungkin butuhnya edukasi, atau mereka sudah tahu tapi yang dibutuhkan adalah motivasi. Atau motivasi sudah tahu tetapi mereka membutuhkan keterampilan, bagaimana meningkatkan kapasitas diri mereka. Yang selanjutnya adalah merancang atau mengembangkan program. Jadi mengembangkan tujuan daripada pendidikan kesehatan tersebut. Jadi apa tujuannya dari pendidikan kesehatan yang akan kita lakukan? Selalu ini biasanya dilakukan oleh pendidik kesehatan. Yang selanjutnya setelah tahu tujuan, kita biasanya merencanakan intervensi apa sih yang akan kita berikan kepada suatu populasi, atau bisa populasi, individu, ataupun masyarakat. Jadi intervensi pendidikan kesehatan yang seperti apa? Nah, ini termasuk di dalamnya adalah strategi, metode, media yang digunakan seperti apa. Yang setelah itu adalah kita lakukan implementing the intervention, atau melaksanakan intervensi yang sudah kita rencanakan, ini seperti biasa, dan terakhir adalah evaluasi. Jadi selalu siklusnya seperti ini. Setelah evaluasi, kita juga akan memahami kembali, kemudian mengakses kembali, dan seterusnya. Siklusnya dalam merencanakan model pendidikan kesehatan ini biasanya hampir semua model itu bentuknya seperti itu. Ya, minimal ada assessment, kemudian ada merencanakan tujuan, ada planning, implementing, evaluasi. Itu biasanya yang selalu dipakai dalam berbagai model pendidikan kesehatan. Komponen ini yang biasanya tidak akan hilang. Nah, kemudian setelah kita tahu komponennya, berarti kita bagaimana sih nanti kita bisa tahu cara mengembangkan suatu program pendidikan kesehatan. Nah, salah satunya kita akan belajar tentang teori perilaku dalam kesehatan yang sering digunakan oleh pendidik kesehatan. Ada 4 teori besar yang mendasari. Yang pertama adalah intrapersonal capacity, yang kedua adalah interpersonal support, kemudian yang ketiga adalah social cognitive theory, dan yang keempat adalah environmental context. Jadi ada 4 teori yang mendasari perilaku kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, ini akan dibagi lagi intrapersonal atau yang di dalam diri kita itu. Jadi dalam individu itu keinginan untuk berubah itu dipengaruhi oleh apa sih? Mengapa individu itu bisa berubah perilakunya dan mengapa juga tidak bisa berubah perilakunya? Nah, yang di intrapersonal capacity, kita akan ada teori tentang 6 teori biasanya yang dipakai dalam pendidikan kesehatan. Yang pertama adalah rational model, kemudian health belief model, kemudian extended parallel process model, trans-theoretical model of change, kemudian theory of planned behavior, dan activated health education model. Jadi ada 6 teori dalam intrapersonal capacity. Jadi bagaimana kapasitas seseorang itu dalam proses perubahan perilaku. Yang kedua adalah interpersonal support, yaitu ini adalah support dari luar ya, dari luar individu tersebut. Kemudian social cognitive theory, dan yang terakhir adalah environmental context, di mana di dalamnya ada communication theory atau teori komunikasi dan diffusion of innovation. Jadi kita akan membahas teori-teori ini yang mendasari dalam pendidikan kesehatan.
Jadi kita sebagai calon perawat atau tenaga kesehatan, khususnya dalam pendidik kesehatan, kita harus menguasai teori-teori ini. 4 teori besarnya, kemudian di sini ada teori-teori yang mendasari teori-teori tersebut, yaitu ada 8. Ya. Jadi kita akan mempelajari ini satu persatu dan bagaimana implementasinya dalam pendidikan kesehatan. Pertama, kita akan membahas tentang the rational model. Model ini lebih dikenal dengan Knowledge, Attitude, Practice Model atau KAP. Kita juga lebih mengenal misalnya teori pengetahuan, sikap, dan perilaku. Di mana dalam teori ini menyebutkan bahwa seseorang itu akan ketika berubah pengetahuannya, maka sikapnya atau kepercayaannya juga akan berubah dan itu akan mengakibatkan perilakunya juga terjadi perubahan. Nah, implementasi atau aplikasi dari teori ini, salah satu contohnya itu adalah misalnya ketika kita mengkampanyekan tentang kesehatan. Kita membuat poster, kemudian atau billboard, atau kemudian menyampaikan di media-media massa atau media sosial mengenai perilaku hidup sehat. Nah, salah satu contohnya itu adalah bahaya merokok misalnya. Kita pasang billboard, baik itu di public area ataupun kita misalnya memasang poster di sekolah-sekolah dan sebagainya. Nah, itu adalah merupakan aplikasi dari the rational model. Karena di sini menekankan pada perubahan pengetahuan yang mendasari perubahan-perubahan yang lainnya. Nah, kemudian teori yang kedua itu adalah the Halt Belief Model atau HBM, di mana teori ini itu didasari oleh 6 tahap dalam seseorang berubah perilakunya. Ya. Jadi seseorang berubah perilakunya itu terdiri dari 6 tahap. Tahap yang pertama adalah perceived susceptibility, di mana ini artinya adalah persepsi terhadap suatu kerentanan atau resiko ya. Jadi suatu masyarakat itu bisa berpersepsi bahwa ada resiko yang terjadi di dalam dirinya atau dalam masyarakat tersebut. Kemudian perceived severity, yaitu persepsi terhadap sebagaimana parah sih keadaan tersebut bisa mempengaruhi saya. Kemudian yang ketiga itu adalah perceived of benefits. Jadi apa sih keuntungan yang diperoleh ketika saya melakukan perilaku tersebut. Yang keempat adalah perceived of barriers. Jadi adanya rintangan atau halangan yang membuat dia tidak melakukan perilaku kesehatan tersebut. Yang kelima itu adalah cues to action atau kita memberikan sinyal ataupun tanda ataupun apa ya ke suatu clue terhadap suatu tindakan. Dan terakhir adalah self efficacy. Jadi bagaimana hal itu dapat menyembuhkan atau mampu merubah keadaan menjadi lebih baik. Nah, ini adalah 6 konsep dasar dalam Halt Belief Model. Ini ada contohnya misalnya untuk mengetahui bahwa seseorang itu berisiko terhadap suatu penyakit atau tidak. Misalnya kita bisa menyampaikan kepada individu, kelompok maupun masyarakat itu dengan pertanyaan apakah kamu tidak merasa bahwa virus corona adalah masalah yang nyata. Karena kita misalnya tahu bahwa masyarakat itu tidak ada seberapa yang tidak yakin bahwa virus itu ada misalnya. Kemudian sekarang virus itu sudah ada di sekitar kita, anak muda, orang tua, semua bisa sakit disebabkan virus ini. Nah, kita akan menjelaskan bahwa kita semua itu berisiko. Nah, yang kedua adalah derajat keparahan yang sudah ada atau yang sudah terjadi pada saat ini. Misalnya kita dengan mengatakan bahwa virus ini menyebar dengan sangat cepat sekali. Ya. Dan sudah banyak orang meninggal disebabkan virus ini. Nah, ini adalah derajat keparahan atau tingkat keparahan yang sudah ada di sekitar kita. Kemudian kita juga akan memberikan keuntungan apa sih kalau kita melakukan protokol kesehatan. Misalnya dengan kalimat, hanya dengan langkah yang sederhana, yaitu protokol kesehatan, kita dapat mencegah penyebaran virus ini.
Dan kemudian kita juga kalau ada yang mesti nggak mau saya tidak mau melaksanakan protokol kesehatan karena masih ada barriers atau masih ada penghalang dalam dirinya. Nah, kita bisa mencoba mengatakan bahwa apa sulitnya kita menggunakan masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, uh, dan kalau kita melakukan itu, manfaatnya akan lebih dari yang kita lakukan. Nah, itu akan diharapkan itu akan mengurangi hal-hal yang menjadi barriers dalam individu, masyarakat, atau kelompok. Dan terakhir adalah self efficacy ya. Jadi kita harus menjelaskan atau kita harus tahu bahwa setiap individu itu mempunyai kemampuan untuk berubah ya, kemampuan untuk berubah, kemudian menentukan perilakunya sendiri. Nah, itu adalah teori hard belief model. Nah, yang ketiga, ini adalah the extended parallel process model. Nah, di extended parallel process model itu terdiri dari dua konsep ya. Dalam konsep ini ada treat ya, ada treat atau penyembuhan, kemudian ada efficacy ya atau efektivitas ya. Jadi dalam konsep extended parallel process model ini ada dua konsep, yaitu treat dan kemudian keefektifan atau tingkat efektivitas dari suatu pendidikan. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya. Contoh-contoh bagaimana sesuatu masyarakat, individu ataupun kelompok itu dalam fase yang mana. Misalnya dalam fase yang pertama ya, dalam treat itu adalah captability, di mana contohnya ketika masyarakat, kita tahu bahwa tahapan masyarakat ini dalam tahap yang pertama ini itu adalah apakah saya berisiko dengan HIV/AIDS. Nah, itu adalah pertanyaannya misalnya. Nah, kalau ada yang menanyakan seperti itu, apakah saya berisiko terjangkit virus ini atau virus HIV/AIDS, nah itu adalah berarti masyarakat itu atau kelompok atau masyarakat itu dalam tahap yang ini, susceptibility. Nah, kemudian yang kedua, tahap yang kedua masih dalam treat itu adalah severity. Apakah infeksi HIV ini ya merupakan hal yang butuh pengobatan gitu ya. Apakah infeksi HIV ini butuh pengobatan? Nah, itu juga merupakan bahwa masyarakat ini sudah mulai merasa bahwa oh ini adalah penyakit yang parah misalnya. Nah, itu adalah contohnya yang ditanyakan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga atau fase yang ketiga dalam effectiveness itu adalah apakah alat suatu tindakan tersebut efektif. Misalnya, apakah dengan menggunakan kondom itu dapat mencegah penularan HIV/AIDS? Nah, itu adalah ketika masyarakat sudah ingin tahu nih efektivitas daripada suatu perilaku. Nah, kemudian yang terakhir adalah self efficacy ya. Jadi dia menanyakan kemampuan dirinya, apakah dia mampu melakukan hal tersebut, misalnya apakah saya bisa menggunakan kondom. Nah, itu adalah contoh-contoh tahapan dalam konsep teori ini. Jadi ketika kita misalnya ada yang menanyakan apakah saya berisiko terinfeksi HIV misalnya, nah ini berarti tahap yang pertama. Kemudian apakah infeksi HIV/AIDS itu merupakan hal yang butuh pengobatan dan hal yang serius? Nah, itu berarti dia sudah mulai nih ketakutan gitu ya. Kemudian menanyakan efektivitasnya. Apakah dengan menggunakan kondom itu dapat mencegah saya terinfeksi HIV/AIDS? Nah, itu berarti dia sudah tahap nih ingin berubah perilakunya. Oh, saya sepertinya harus menggunakan kondom, tapi belum sampai perubahan perilaku. Dan terakhir ini adalah can I use kondom atau dapatkah saya menggunakan kondom? Nah, itu berarti masyarakat sudah mulai akan melakukan perubahan perilaku. Nah, ini adalah contoh dari teori extended parallel process model. Nah, kemudian
Ada juga teori Trans-Theoretical Model of Change, ya, di mana teori ini dibagi menjadi 5 tahap, ya. Ada pre-contemplation, kemudian contemplation, kemudian preparation, action, dan maintenance. Nah, fase-fase ini sudah jelas ya, ada definisinya. Kemudian ini contohnya. Jadi dari mana kita tahu bahwa individu, kelompok, atau masyarakat yang akan kita berikan pendidikan kesehatan itu apakah pada fase pre-contemplation, atau pada contemplation, atau pada preparation, atau pada action, atau pada maintenance. Nah, ini kita tinggal lihat ya dari contoh yang ditanyakan oleh masyarakat. Biasanya masyarakat atau individu atau kelompok itu akan bertanya ya, saya tidak tahu nih apakah ini merupakan solusi. Saya tidak tahu nih apa solusinya. Saya hanya dapat merasakan ini masalah, tapi saya tidak tahu apa solusinya. Nah, itu berarti masyarakat dalam pre-contemplation. Nah, ini kalau itu yang kedua adalah contemplation. Nah, ini sudah beranjak nih dari yang tadi dia berkata seperti itu masuk ke dalam fase contemplation. Ya, di sini perkataannya biasanya adalah saya ingin keluar dari kondisi seperti ini, atau saya tidak ingin merasakan seperti ini lagi. Nah, itu adalah contemplation. Ya, dia sudah mulai nih ingin ada keinginan untuk berubah. Nah, kemudian di sini adalah preparation atau persiapan, ya. Persiapan misalnya. Persiapan itu dia sudah mulai mempersiapkan bahwa dia akan berubah. Misalnya saya sudah mulai nih daftar kelompok untuk mengurangi kecanduan rokok. Atau di sini misalnya ada saya sudah daftar nih kelompok fitness ya agar saya itu keluar dari resiko penyakit jantung. Nah, itu adalah sudah mulai preparation. Jadi dia belum action tapi dia sudah mempersiapkan diri bahwa dia akan berubah. Nah, baru setelah preparasi itu ada action atau tindakan nyatanya. Nah, di sini tindakan nyatanya apa? Mungkin dia sudah mengatakan saya sudah mulai nih, saya sudah mulai untuk melakukan kegiatan misalnya fitness, atau saya sudah mulai nih kegiatan untuk mengurangi merokok. Saya juga sudah masuk kelompok untuk mengurangi kecanduan rokok. Dan terakhir adalah maintenance. Nah, maintenance ini adalah sudah terbiasa dengan perubahan perilakunya. Misalnya saya sudah sekarang itu rutin, saya olahraga itu rutin, misalnya 3 kali seminggu, kemudian dalam 3 kali seminggu itu saya harapkan ini akan berlanjut. Jadi saya tidak hanya pada saat ini saja, tetapi saya akan terus melakukan ini. Nah, itu adalah maintenance. Jadi bagaimana kita bisa menentukan bahwa individu, kelompok, atau masyarakat itu pada fase-fase ini tergantung dari apa yang dikatakan oleh individu tersebut. Dan kemudian kita strateginya, nah kita juga harus tahu bahwa tiap fase ini atau tiap tahap ini strateginya beda. Nah, kalau pre-contemplation di mana dia tidak tahu solusi, bahwa kita harus memberikan informasi ya. Pada tahap ini kita akan memberikan informasi tentang apa yang dibutuhkan oleh klien kita. Kemudian kalau misalnya dia dalam fase yang contemplation, berarti kita harus memberikan motivasi, bukan hanya informasi tapi motivasi. Ayo ya, kita bisa kok mengatasi masalah ini misalnya. Nah, kemudian setelah contemplation, kemudian kita masuk ke preparation. Nah, kita tidak motivasi lagi, tetapi kita memandu gitu ya, memandu agar dia itu terus bisa melakukan kegiatannya atau dia sampai ke terjadi perubahan. Nah, yang keempat itu adalah action. Ketika dia sudah mulai melakukan perubahan perilaku, kita juga harus tetap memandu, memberikan feedback, memberikan support atau dukungan. Nah, ini adalah dilakukan oleh kita sebagai pendidik kesehatan. Dan terakhir adalah maintenance, di mana dia sudah mulai nih melakukan kegiatan secara rutin, tetapi kita harus tetap kemungkinan klien kita, baik itu individu, kelompok, masyarakat, itu akan kembali lagi ke perilaku yang sebelumnya. Sehingga kita harus tetap mendukungnya, tetap memberikan motivasi, kemudian tetap memastikan bahwa dia itu harus terus melakukan ini agar menjadi kebiasaan dirinya sehari-hari.
Teori yang selanjutnya adalah the theory of planned behavior, di mana teori ini merupakan teori perubahan perilaku yang terencana atau yang direncanakan ya. Di sini terdiri dari empat tahapan planned behavior. Yang pertama adalah behavioral intention, kemudian attitude, kemudian subjective norm, dan perceived behavioral control. Nah, di sini kita bisa langsung lihat bahwa example statement-nya atau contoh-contoh kalimat yang mungkin disampaikan oleh audiens kita atau oleh klien kita, itu yang pertama adalah saya akan merencanakan untuk berhenti merokok misalnya minggu ini atau misalnya Senin depan. Nah, itu adalah sudah mulai ada behavioral intention. Artinya di sini adalah mulai dia ada ingin terjadi perubahan perilaku dalam dirinya. Kita sebagai pendidik kesehatan itu statement yang harus diucapkan oleh kita atau yang dikatakan kepada klien kita itu adalah apakah Anda atau apakah Bapak atau apakah Ibu itu menyukai atau tidak suka dengan keadaan seperti ini. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian yang kedua adalah konsep attitude atau tahapan attitude, di mana di sini adalah mulai dia itu mengevaluasi sikapnya atau kepercayaannya selama ini. Kamu tahu tidak bahwa merokok itu merupakan hal yang berbahaya bagi diri saya. Nah, itu sudah mulai terjadi perubahan sikap atau kepercayaan. Nah, jadi kita sebagai pendidik kesehatan itu harus menjawab atau timbal balik dengan apakah sikap tersebut adalah sikap yang baik, yang biasa saja, atau sikap yang buruk. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa kita tidak selamanya harus memberikan informasi, tetapi mungkin pasien atau klien kita itu sudah mendapatkan informasi. Jadi tidak semuanya pendidikan kesehatan itu memberikan informasi. Yang selanjutnya adalah subjective norm. Jadi di sana adalah ada norma-norma individu yang dipercayai oleh dia. Misalnya dia berkata bahwa sepertinya teman-teman saya itu menginginkan saya agar saya berhenti merokok. Nah, itu adalah salah satu contoh yang disampaikan oleh klien kita misalnya. Sepertinya teman saya itu ingin saya berhenti merokok deh. Nah, itu adalah salah satu statementnya. Nah, kita harus tidak usah kita itu langsung konfrontasi atau menjudge bahwa oh iya baik, nggak seperti itu. Tapi kita harus menanyakan apakah kamu setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-temanmu tersebut. Nah, itu adalah salah satu pendekatan yang bisa kita berikan kepada klien kita. Nah, yang terakhir adalah perceived behavioral control. Jadi di sana kita melihat bahwa pasien itu misalnya berkata bahwa atau menyampaikan bahwa saya bisa berhenti merokok, ya, meskipun saat ini saya masih kecanduan merokok misalnya, kecanduan rokok. Nah, itu adalah bahwa dia bisa melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukannya pada saat ini atau yang akan dilakukannya pada saat yang mendatang. Nah, kemudian kita juga di sini bisa melakukan pendekatan apakah kamu percaya bahwa perilaku tersebut itu sepenuhnya adalah tergantung pada kita sendiri atau tidak tergantung pada kita atau tergantung pada orang lain. Nah, kita harus mempunyai atau mengetahui pendekatan-pendekatan ini sesuai dengan tahapan dalam theory of planned behavior. Ya, jadi menurut teori ini bahwa pendekatan yang kita lakukan itu sesuai dengan tahapan-tahapan ini. Apakah klien kita dalam tahap behavioral intention atau pada tahap attitude atau pada tahap subjective norm atau pada tahap terakhir yaitu perceived behavioral control. Nah, ini juga beda-beda approach-nya atau pendekatannya. Selanjutnya adalah teori activated health education model. Jadi dalam teori ini disebutkan bahwa perubahan perilaku itu terjadi melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah experiential, di mana dia itu mengalami sendiri, ya, atau dia itu harus
melihat, mengamati sendiri perilaku seperti apa yang dia ingin lakukan. Nah, kemudian baru tahap yang kedua itu adalah awareness. Nah, jadi ketika dia misalnya mengalami suatu hal terhadap dirinya, ya, kemudian tahap yang selanjutnya adalah tahap yang awareness. Dia mulai peduli terhadap dirinya. Dan terakhir adalah responsibility. Misalnya dalam eksperimentalnya, tiba-tiba dia itu nyeri dada misalnya. Usia 40 tahun laki-laki merokok kemudian nyeri dada misalnya. Nah, itu adalah eksperimental. Kemungkinan dia akan mencari tahu mengapa atau apa sebabnya saya itu menderita nyeri dada. Nah, kemudian baru pada saat pasien menanyakan mengapa ya saya itu dada saya nyeri. Saya memang merokok, kemudian lihat hidup saya misalnya sedentary, kemudian makan saya juga saya tidak kontrol, usia saya sudah lebih dari 40 tahun. Nah, kemudian baru kita harus menginformasikan bahwa kemungkinan Bapak itu terkena serangan jantung, meskipun serangan jantungnya misalnya adalah serangan jantung yang ringan. Nah, kita informasikan mengenai keadaan penyakit daripada klien kita agar timbul awareness ya atau kepedulian terhadap dirinya. Nah, dari awareness tersebut maka akan terjadi selanjutnya tahap selanjutnya adalah responsibility. Dia bertanggung jawab terhadap perilaku kesehatan yang dilakukan oleh dia selama ini. Nah, itu adalah teori activated health education model. Nah, kemudian ada teori yang selanjutnya yaitu interpersonal support atau dukungan dari luar ya. Artinya di sini bukan hanya dari individu sendiri ya yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan seseorang, tetapi tentu saja dipengaruhi dari luar ya. Tentu saja di sini tanpa mengesampingkan dari personal factors, yaitu personalnya ada kognitif yang tadi di awal kita sudah bahas di rational models, efektif, afektif, kemudian biological events. Dan kemudian ada faktor-faktor yang lainnya, yaitu faktor lingkungan. Ya, di sini yang menyebabkan perubahan perilaku individu itu bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor dari luar. Lingkungannya seperti apa? Mungkin lingkungan keluarga, kemudian mungkin kelompok tersebut, mungkin masyarakat tersebut. Jadi misalnya seseorang itu yang misalnya tadi ya, merokok, kemudian berubah menjadi tidak merokok, itu selain personal factors yang tadi, intrapersonalnya, dari segi kognitifnya, kemudian attitude-nya, kemudian dari segi skill-nya, juga dia ada dukungan misalnya dari keluarganya. Keluarga sangat mendukung dia untuk tidak merokok, kemudian lingkungan juga sama. Lingkungan juga sama bahwa menginginkan orang tersebut tidak merokok. Nah, itu adalah contoh dari interpersonal support. Yang selanjutnya adalah social cognitive theory, di mana social cognitive theory tentu saja ini adalah mengutamakan dari kondisi seseorang ya. Jadi kondisi sosial maksud saya, kondisi sosial seseorang. Jadi di sini bisa diketahui bahwa adanya reciprocal determinism, kemudian ada behavioral capability, kemudian expectation, kemudian self-efficacy, observational learning, dan terakhir adalah reinforcement ya. Jadi seseorang itu menurut teori ini dapat berubah perilakunya itu karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan. Nah, ini menurut social cognitive theory. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa pengetahuan dan keterampilan itu akan sangat mempengaruhi terhadap perilaku seseorang. Nah, kemudian di sini juga disebutkan bahwa ada expectation di mana kita itu harus sesuai ya yang diharapkan dengan perilaku nanti yang dilakukan. Kemudian yang keempat itu adalah ada self-efficacy, di mana dalam self-efficacy tersebut ada kepercayaan diri pada individu untuk berubah perilakunya. Dan yang kelima itu adalah observational learning. Jadi kita berubah perilaku gitu, karena ada sesuatu hal yang bisa kita amati. Mungkin kita punya model atau punya role model, sehingga kita biasanya meniru perilaku orang tersebut. Dan terakhir adalah reinforcement, ya.
biasanya reinforcement itu adalah adanya reward atau hadiah ya terhadap orang yang bisa berubah perilakunya. Misalnya kalau misalnya kita melakukan suatu tindakan, kemudian akan diberikan hadiah, nah kita akan berubah perilakunya sesuai dengan bagaimana cara mendapatkan hadiah tersebut. Jadi kalau kita misalnya, kamu itu kalau sekarang sudah bisa mengontrol merokoknya, nanti kita akan jalan-jalan misalnya, ya, atau kita akan berlibur ke luar negeri. Nah, misalnya itu adalah salah satu reinforcement ya yang diberikan sehingga seseorang itu bisa berubah karena faktor-faktor yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, yang selanjutnya adalah teori komunikasi. Dalam teori komunikasi itu penting sekali melihat bahwa siapa yang melakukan komunikasi, kemudian apa materi yang diberikan, kemudian strategi apa yang dipakai, kepada siapa, dan nanti hasilnya seperti apa. Nah, itu adalah communication theory. Jadi, penting sekali dalam suatu pendidikan kesehatan itu sangat memperhatikan siapa sih yang memberikan informasi tersebut, kemudian metodenya seperti apa, strateginya seperti apa, kepada siapa, materinya seperti apa. Mungkin kalau misalnya pada anak remaja, itu bisa kita memberikan pendidikan kesehatan itu lewat film, atau lewat musik, lewat tarian, dan sebagainya. Tapi beda lagi kalau itu diberikan kepada lansia misalnya. Jadi kita harus bisa menentukan strategi yang efektif untuk menyampaikan suatu perilaku kesehatan sesuai dengan rentang usia yang sesuai dengan rentang usia sasaran yang akan kita lakukan pendidikan kesehatan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah diffusion of innovation. Jadi di dalam masyarakat ini, menurut teori ini, di dalam masyarakat kita itu akan terdiri dari beberapa kelompok, ya. Jadi masyarakat kita itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok innovators, yang kedua adalah early adopters, kemudian yang ketiga adalah early majority, kemudian yang keempat adalah late majority, dan terakhir adalah laggards. Nah, ini apa saja? Yang innovator itu adalah sekelompok orang itu yang secara aktif mencari informasi. Ketika informasi itu baru launching misalnya, langsung dia itu searching atau dia mencari informasi. Nah, ini hanya sedikit, hanya 2,5%-nya saja yang ada di masyarakat kita. Sehingga kita tahu bahwa orang yang benar-benar tahu di masyarakat dan dia aktif begitu ada informasi itu langsung searching, langsung cari tahu dan sebagainya. Nah, itu hanya 25%-nya saja. Itu disebut dengan innovators. Kemudian yang kedua adalah early adopters. Ini juga 13,5%-nya, bahwa mereka itu sangat tertarik terhadap suatu inovasi atau informasi, tetapi ini bukan yang pertama kali. Mereka itu tidak seperti inovator yang langsung aktif mencari tahu, tetapi ini adalah yang tertarik ya, sangat tertarik, tetapi dia tidak langsung mencari tahu. Ini 13,5%. Kemudian yang early majority. Nah, ini yang paling banyak nih dengan late majority, 34% dan 34%. Di mana yang early majority, ini yang kebanyakan, itu adalah memerlukan motivasi eksternal agar dia itu tahu kemudian ya, agar dia itu terlibat. Nah, kemudian yang late majority, ini biasanya orang-orang yang skeptis ya, tidak percaya begitu saja, tidak mudah percaya begitu saja, dan biasanya mereka itu tidak mau terhadap suatu perubahan dan suatu inovasi, dan di sini sangat membutuhkan effort yang cukup keras bagi kita pendidik kesehatan untuk agar masyarakat ini tahu ya atau berubah perilakunya. Yang terakhir adalah laggard. Ya, ini adalah yang tipe-tipe masyarakat yang komunikasinya sangat terbatas, kemudian jaringannya juga terbatas, sehingga ini membutuhkan sekali mentoring. Jadi kita harus tahu bahwa kelompok-kelompok masyarakat kita ini terdiri dari 5 kelompok. Nah, kita itu yang mana akan memberikan pendidikan kesehatan yang mana. Nah, ketika tahu kita itu ada kelompok bagian atau bagian-bagian kelompok masyarakat seperti ini, maka kita akan menentukan strategi pendidikan kesehatan yang mudah. Apakah kita berbicara pada sang innovators, berbicara pada early adopters, atau early majority, late majority, atau pada laggard dalam mengevaluasi. Jadi hampir di seluruh teori
perubahan perilaku kesehatan bahwa kita dalam melakukan pendidikan kesehatan harus melalui beberapa tahap ini. Nah, tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan akan dibahas dalam pokok bahasan selanjutnya, dan untuk bahan kajian pengantar pendidikan kesehatan, saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, berdasarkan teori perubahan perilaku kesehatan yang sudah kita bahas, bahwasanya dalam melaksanakan program pendidikan kesehatan itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah tahap pengkajian terutama terhadap kebutuhan individu, kelompok maupun masyarakat dalam pendidikan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah merencanakan program yang efektif sesuai dengan kebutuhan individu, kelompok, atau masyarakat yang tadi. Dan ketiga adalah mengimplementasikan program. Dan yang keempat adalah mengevaluasi efektivitas dari program kesehatan yang kita lakukan. Yang terpenting itu adalah ketika kita melakukan pendidikan kesehatan, yang pertama itu kita harus mengkomunikasikan apa yang akan kita lakukan sesuai dengan kebutuhan dan juga sumber daya yang kita miliki. Kemudian mengkoordinasikannya ya dengan pihak-pihak terkait dalam hal penentuan atau pemilihan program pendidikan kesehatan. Dan yang ketiga, kita akan melaksanakan program tersebut ya sesuai dengan kewenangan dan kapasitas kita. Demikian pembahasan tentang pengantar pendidikan kesehatan, dan untuk langkah-langkah program pendidikan kesehatan akan dibahas pada bahan kajian selanjutnya. Dan untuk bahan kajian pengantar pendidikan kesehatan itu saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.